Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik dengar pantun dari kakak ya. Biji padi hendak ditabur agar tumbuh di dalam sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkatkan iman dan takwa. Nah, perkenalkan nama kakak Ifahul Awalia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ini. Khususnya materi yang ada di bawah ini nih. Nah, terkait ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Nah, adik-adik simak terus ya videonya supaya adik-adik dapat memahaminya dengan lebih mendalam lagi. Nah, sebelum kita masuk, kakak mau bertanya nih, bagaimana sih kabarnya hari ini? Nah, sudah siapkah adik-adik belajar untuk hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan semuanya siap untuk belajar hari ini. Nah, sebelum kita masuk, mari kita sama-sama membaca doa supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengar aba-aba dari kakak ya. Wahid, Itsnain, Tsalas. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, simak terus ya videonya. Nah, adik-adik, materi yang pertama ada ikhlas. Nah, pembahasannya dapat kita lihat pada gambar di samping ya. Adik-adik, apa sih itu ikhlas? Nah, jadi ikhlas itu berasal dari kata bahasa Arab yakni ikhlasa, yukhlisu, dan ikhlasan yang artinya memurnikan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala atau semata-mata untuk menaati perintahnya. Jadi orang yang beramal secara ikhlas disebut sebagai mukhlis. Nah, adapun ayat terkait ikhlas terdapat di dalam Quran surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-162. Simak ya baik-baik ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah semata-mata untuk Allah Tuhan seluruh alam. Nah, dari ayat ini adik-adik kita dapat mengetahui bahwa setiap umat Islam ketika melakukan ibadah haruslah ikhlas karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, begitu juga dengan hidup dan mati kita, haruslah karena dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ini kita pun dapat mengetahui akan pentingnya akhlak terpuji ikhlas. Di antaranya, yang pertama, melatih diri untuk tidak pernah mengeluh dan tidak mengharapkan penghargaan setiap ia menjalankan tugas ataupun kebaikan. Yang kedua, melatih diri saat melakukan sesuatu dengan niat semata-mata melaksanakannya karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai yang terdapat di dalam kandungan surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-162. Nah, adik-adik, materi yang kedua mengenai taat. Nah, pembahasannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, taat berasal dari bahasa Arab yang artinya tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasul-Nya, baik itu dalam bentuk pelaksanaan perintah maupun menjauhi larangannya. Nah, mengenai taat ini terdapat di dalam Quran surah An-Nisa surah ke-4 ayat ke-59. Nah, dengar baik-baik ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Dari ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasul-Nya secara mutlak, baik itu mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, adapun pentingnya akhlak terpuji taat di antaranya yang pertama, melatih diri untuk taat kepada syariat Islam terutama dalam hal melaksanakan segala hal yang diwajibkan, tidak hanya hal yang diwajibkan, melainkan hal yang disunnahkan pula. Yang kedua, melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal termasuk dalam hal belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Nah, adik-adik, materi yang ketiga terkait khauf. Nah, pembahasannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, apa sih itu khauf? Jadi, khauf ini berasal dari bahasa Arab yang artinya khofa, yakhofu, dan khaufan yang artinya takut. Islam mendidik umatnya agar memiliki sifat khauf, yakni takut akan murka Allah apabila terkena ancaman dan siksanya. Nah, ayat terkait khauf ini terdapat di dalam salah satu hadis yang mana hadisnya sebagai berikut. Langsung saja. Fawallahi inni a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khosyah. Nah, hadis ini memiliki makna, demi Allah, sungguh aku adalah orang-orang yang paling tahu dengan Allah dan paling takut kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, adik-adik, hadis ini memaparkan ataupun mengajarkan kepada kita bahwa khauf ini harus ada di dalam diri kita. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk mengontrol diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lantas apa sih pentingnya akhlak terpuji khauf itu? Yang pertama, melatih diri untuk selalu mengingat dosa yang telah kita perbuat. Nah, dengan tujuan sebagai pembelajaran serta dapat melakukan hal-hal yang baik guna menghapus kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Nah, materi yang terakhir adik-adik terkait taubat. Penjelasannya dapat kita lihat pada gambar di samping. Jadi, kata taubat ini berasal dari kata taba, yatubu, dan taubatan, yang artinya kembali. Maknanya, kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat di dalam hati untuk tidak kembali melakukan kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Ayat terkait tobat terdapat di dalam Quran Surah An-Nur, surah ke-24 ayat ke-31. Bunyi ayatnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Yang artinya, bertobatlah kamu sekalian wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk bertaubat kepada Allah dan tidak mengecualikan seorang pun dari mereka, meskipun orang itu telah demikian taatnya menjalankan syariat dan telah menanjak pada barisan kaum muttaqin, namun tetap ia memerlukan taubat. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat, yakni biasa disebut dengan taubatan nasuha. Adik-adik, adapun pentingnya akhlak terpuji taubat, diantaranya satu, melatih diri untuk memperbanyak membaca istighfar. Yang kedua, melatih diri untuk tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun itu. Yang ketiga,
melatih diri untuk selalu berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan-perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimilikinya. Nah, itulah tadi pembahasan kita pada hari ini terkait materi. Kesimpulannya, setiap akhlak terpuji baik itu ikhlas, taat, khauf maupun taubat hendaknya kita jadikan sebagai cerminan yang tertanam di dalam diri kita sendiri. Dalam hal ini harus direalisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Sebab semua akhlak terpuji tersebut membawa pengaruh baik di dalam kehidupan kita. Selain itu, membawa pengaruh baik terhadap hubungan kita dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Nah, baiklah adik-adik, berhubung pembahasannya telah selesai, maka pada kesempatan kali ini kakak mempersilahkan kepada adik-adik bagi yang belum paham untuk bertanya terkait materi kita pada hari ini. Nah, jikalaupun tidak ada yang ingin bertanya, maka silakan adik-adik membagi kelompok di mana setiap kelompok ini mempunyai tugas untuk mempresentasikan satu dalil ataupun hadis terkait materi kita pada hari ini, yang mana hal ini terkait ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahaminya dengan mudah dan pembelajaran kita kali ini dapat dinilai sebagai suatu kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan memperoleh kebaikan di dalam pembelajaran kita pada hari ini sesuai dalam Quran surah Ar-Rahman ayat ke-60. Ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan, yang artinya tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.